Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajib Habibur Rahman dari Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, lokal 21B. Hari ini saya akan meliput salah satu tempat wisata religi yang berada di kota Banjarmasin, yaitu Makam Habib Basiri. Untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah jurnalistik yang diampu oleh Ibu Fitriani, SPD, STI, MPD. Jadi makam beliau berada di Jalan Keramat, RT 13, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Utara. Dari tempat saya berada, yaitu asrama mahasiswa Bumi Geraha Lestari Sultan Adam, menuju ke makam beliau kurang lebih menempuh jarak 9 km dengan perkiraan waktu 15 menit. Jadi saya akan mengutip salah satu perkataan dari Imam Uyainah, salah seorang guru dari Imam Ahmad bin Hambal. Beliau berkata, "Inda zikris sholihin tanzilur rahmah." Ketika orang-orang soleh dikenang, maka rahmat Allah akan turun. Semoga dengan kita menceritakan, meliput salah satu makam Habib, kita akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Dan selanjutnya kita akan mencari tahu kisah beliau. Ingin tahu kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tonton terus video kita. Apa tujuan penziarah? Tujuannya berziarah ke makam para ulama, kepada orang soleh dan wali-wali Allah ialah mengharapkan keberkahan, juga menyadarkan kita akan kealiman dan kesolehan orang yang berada di dalam kubur, sebagai pelajaran dan muhasabah diri kita. Begitu mulianya beliau, bahkan sampai dalam keadaan wafatnya pun bisa mengajak banyak orang untuk berzikir, mengingat Allah dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ialah makam Al-Arif Billah Al-Majlub Billah Al-Habib Hamid bin Abbas Bahashim. Beliau seketurunan dengan Sunan Ampel, Surabaya. Pertemuan keduanya adalah sama-sama keturunan dari Muhammad Shahib Mirbat, keturunan yang ke-16 dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silsilah keduanya ini bertemu di Alwi Umul Faqih bin Muhammad Shahib Mirbat. Dari segi usia, Sunan Ampel lebih tua dan lebih sepuh dari Habib Basiri yang hidup di masa yang lebih muda. Habib Basiri hidup di zaman penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Mengapa beliau bergelar Al-Majlub? Al-Majlub yakni diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala akal-akal basyariyah atau akal kemanusiaan, diganti dengan akal rubbaniyah atau akal ketuhanan. Bahasa yang beliau ucapkan di luar akal orang awam. Bahkan semasa hidupnya, Habib Basiri sering mengucapkan bahasa isyarat yang hanya sebagian kalangan yang paham dengan bahasanya. Dan banyak orang yang menganggap beliau itu gila karena orang tidak paham dengan bahasa dan tingkah laku beliau. Habib Basiri wafat pada tahun 1949 atau pada usia 90 tahun. Pada zaman Jepang, Habib Basiri keluar dari khalwatnya. Sejumlah kelakuan beliau
yang sulit dipahami sebagai pekerjaan seorang wali. Beliau menyelamatkan orang lain. Suatu hari, beliau dengan menggunakan gayung, Habib Basiri memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain. Orang-orang menilai pekerjaan itu sebagai perbuatan tidak berfaedah. Padahal saat itu adalah cara Habib Basiri menyelamatkan kapal penumpang yang nyaris karam di tengah laut. Tak berapa lama, seusai kejadian itu, ada orang yang datang ke rumah Habib Basiri seraya mengucapkan terima kasih karena kapal yang mereka tumpangi itu diselamatkan oleh Habib Basiri. Padahal Habib Basiri tidak kemana-mana. Inilah salah satu sebagian dari karomah Habib Basiri yang masyhur. Setiap hari Jumat hingga hari Minggu, makam beliau ramai oleh para penziarah. Para penziarah biasanya berasal dari Pulau Kalimantan, terkhususnya Provinsi Kalimantan Selatan. Bahkan ada juga yang berasal dari Pulau Kalimantan. Untuk menuju ke makam beliau, biasanya para penziarah menggunakan transportasi darat seperti bis. Bahkan ada juga yang menggunakan transportasi sungai. Di sekitar makam beliau disediakan fasilitas umum untuk memudahkan para penziarah, seperti musola, tempat wudhu, toilet, gazebo, dan wifi gratis bagi para penziarah. Jadi bagaimana hikmah yang dapat kita ambil dari Habib Basiri? Jadi pelajaran serta hikmah yang bisa kita ambil dari Habib Basiri yaitu bahwa kita jangan memandang orang dari tingkah laku serta perbuatannya saja, karena bisa berbanding dari kenyataan. Segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah baik, karena kita tidak mengetahui rahasia Allah. Namun dengan kita berprasangka baik dan memandang semua hal itu baik, maka kita pun terhindar dari segala prasangka buruk. Seperti halnya kisah Habib Basiri. Beliau bertingkah laku aneh dan banyak orang yang mengatakan beliau itu gila. Namun sebenarnya beliau merupakan kekasih Allah atau wali Allah Ta'ala. Maka kesimpulannya, oleh sebab itu pandanglah dan berprasangka baiklah terhadap segala sesuatu. Mungkin itu saja dari saya. Semoga kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah dan keberkahan dari para orang soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.